Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan IKCMT The World Anu episode ke 10.000. Sombong amat. Saking gak tau ditokno ya. Episode kali ini istimewa juga. Kita ketemu sama, buat saya pribadi sih ini salah satu inspirasi buat saya sendiri untuk tetap berkarya, untuk tetap setia di jalur untuk band-bandan sing ono karyane, ono tinggalane. Di belakang saya sudah ada 4 manusia nuwakal. Padahal umurannya wis gak pantes aja nih ya. Aku tau sing pantes. Ada The Final. Seketok aku. Nah, pas yo kameramannya. Kita ada 10.000 yang nonton di luar. Ini di karcis acara ini. Di tiket. Kalah di Google kalah ya. Besar. Ini terjual seat 1 seat 2. Udah ada sekitar 300 orang di sana. Ada 2 kameramen dan teman-teman ada Didot di sini, ada Oki, ada Bobby Nilam, Pendi Roll. Ini sebagai apa ya? Sebagai manusianya, sebagai teman juga sudah kenal lama. Sebagai musisi apalagi sudah banyak lintasan karya yang mereka udah banyak perbuat untuk dirinya sendiri atau secara nggak langsung untuk musik kota ini, untuk Malang. Didot iki mbiyen kalau saya bercerita kan memang temanya selalu duhut anu, kini ngomong sing eruh wae, kini ngomong sing paham ae, sing gak eruh, sing kini gak paham tembung jare cek diomongno sing paham. Didot iki aku kenal mbiyen vokalis Twitter dengan lagunya Selamat Tinggal. Kali ya tapi Dot, kali ya. Iki rame-rame ini apa Dot? Britpop ya. Britpop. Britpop ini di pinggir Molem ini gram. Gerakan rambut miring. Satu single ada ya? Album. Wow. Mini album. Berapa lagu itu? 6 lagu. Sama ini beliaunya. Nah. Iki dia ngebas ya, apa gitar? Aku keluar. Udah keluar. Tukaran. Enggak, kita enggak pernah. Nakal lah Mas. Oh, nakal meneng apa? Ini tapi tembus gini. Enggak, saya enggak narkoba kok. Oh, Enggak paling nganggo tuturane iku. Iya, makanya saya butuh Bobby untuk nuturi saya. Iya. Ini salah Ustaz. Oke, Twitter juga dulu. Twitter umurnya berapa tahun, Dok? Twitter itu 4 tahun. Satu ini album. Malah. Mini album. Ini Twitter pertama. Oh, terus Terus buku. diganti laga itu. Oh, rebutan kode. Enggak. Kode itu digowo Mas. Wah, itu kok. Jawabnya aku lagi tanya. Era anu gitu ya. 92.000 ya. Ya, Ya, 2000. 2009. Enggak, 2002. Sing ngalami enggak Twitter masa iku semua event di Malang apapun sponsornya Benny kudu nggawa lagu dhewe. Ada. Sing ngalami enggak kira-kira? Ngalamin. Twitter kan Nah, ada. Twitter bawaan lagu sendiri semua. Nah, itu loh. Itu dari ada era di Malang Raya itu ya semua event pasti headline bandnya, list bandnya harus band yang punya lagu Karya dulu Itu surga kayak gini zaman dulu itu ya. eventnya sangat Iya, itu tunggu lagu dhewe nanti ya penontonnya asik. penontonnya asik. Muga-muga mari ngono Amin. terulang lagi. Terus yang di sini Bobby Nilam, waduh kayak iki wis. Di drummer Enggak juga. Dan terakhir apa udah Jenderal Maya itu di kamu bikin karya sendiri di Jenderal Maya aja ada beberapa band yang kamu Oh, band karya. Selain General Maya ada 2. Salah satunya Binal. Salah satunya Binal. Binal sekarang ya. Sebelumnya. Sebelumnya Brother of Man. Nah, Oh Mas Alvin. cuman
Ya masih proses mixing ya. Oh iya, aku tahu pernah dikasih tahu lagu-lagunya. Iya, yang di final ini dia pakai 600 cc. Langsung jadi Per gitu aja. Jadi selain ini Mas Bobi ini drummer drummer di dramanya ada 2 drummer dan Ya. kita patut bangga Bobi ini bisa jadi salah satu drummer di antara circle musisi nasional lah. Nasional. Itu langsung nggak langsung kan berpengaruh nang karya-karyanya dia selanjutnya bersama The Bina. Amin. Lagi. Nah, ini. Nah, Ani, mana lah aku tuh? Ini rol. Sejuta umat. Kamu sing menghasilkan lagu dhewe apa di tahu saat itu final. Aku ya suka. Oh iya kayak suka, enak kayak suka iku Anes. Kan delok iki mugo Anes delok. Dia cabut ya. Cabut, Kayak suka terus apa lagi? Terus sempet sama Plat N juga. Plat N ku sing Vicky yo. Ya. Soalnya dulu ada nama band namanya Plat N tapi Banyak ya? Adi Depa. Oh iya yang sama Mas Vicky. Sempat sebelum waktu di Plat N juga saya juga bikin side project mencoba buat pang-pangan. Nah, Iki karo iki. oh belum tahu ya. Iya. Itu namanya My Private Jessica. Jadi Oh iya Jessica. Jadi nggawe set project itu ambil drummer Plat N. Si Oscar. Tapi Plat N-nya juga jalan sama-sama gitu. Oh, iku pang iku ya. Pengennya sih pang. Dadine apa iku akhirnya? Peng. Semi pang. Tapi kalau pang ya nggak kerli rambutnya. Soalnya lah di mohak iku angel rambutku dari pang-pangan itu tetep gak masuk. Sing angel pantese wajahe lho. Pantes aja. Tapi kalau musiknya seneng lah. Iya, ono pang, ono Civic Plat N gerang ya, kayak. Plat N ya pengennya rock and roll juga. Oh iya. Iki Britpop, iki malah General Maya itu apa ngarane musik vibe yang rock yang udah ya Industrial. wakil loh, maksudnya Lebih luas. backgroundnya masing-masing sekarang kumpul di The Binal itu ada kesulitan nggak di awal apa kamu langsung milih apa mereka langsung kok tawani apa di awal Dedot yang punya bumi kerentak pertama ya kamu ya Iya. asing kok jaya kan ada angel-angel gitu Wangel. terus jam terbangnya dur pastinya punya dinasmu sing ego dan Angel Pol, terutama jadwal. Jadwal pertama sekali. Jadwalnya waduh jangan ngalah-ngalai ketemu menteri. Jadi dia lek ngajak, ayo rek iso aku manutin loh. Akhirnya manut. akhirnya selalu mau di musikalitas sih di tema Kalau musikalitas sih maksudnya bebas mas. Nah kalau aku sih bebas. Aku nggak pitain The Binal sih awal mulanya itu. Ya aku ada rasa kangen itu ada. Sebenarnya aku malah sama Mirsa. Mos. Drama. Manusia otentik. Authentic man. sambro Awalnya Mirsa, Mas, aku pengen band-bandan, kangen, tapi aku pengen lepas tekan karakterku yang Britpop, pengen sesuatu yang beda ini. Akhirnya aku kepengen iku mas, rock and roll, sesuatu band yang bener-bener terkonsep, band mulai dari lirik, mulai dari mungkin sing rada kontroversi, saiki banyak sekali teman-teman yang enggak bandmu kok jenenge The Binal, apa sing sampai pernah terjadi kejadian waktu main ya? Iya, Off air itu waktu kita main hostnya di sampai sini ningkat ya. Debin gitu ya. nggak gelem The Binal Debi. itu nggak gelem. Tahu. Akhirnya ya udah lah, itu nanti akhirnya aku ngajak Oki mas, ngajak Oki kan lama lah karena mau Iya. dia Bertapa di hutan, iya di hutan. lama kali Malang, dia ke Malang tak ajak lagi, akhirnya aku ngajak di Malang. rehab ya kayak Iya. Rehab nyingin itu.
akhirnya aku konsepku langsung mikir ke Pendi dengan tongkrongan sampai apa Sony sing pengen kas tak cari ngajak Pendi lah waktu itu akhirnya berempat ya sama berempat sama Mirsa workshop yes nggak tahu apa lama akhirnya Mirsa pamit Mirsa pamit aku memutuskan bertiga aja lah kurang Muse lah Mirsa paling kurang Muse iya bro kurang Muse akhirnya aku ayo langsung gue single kita bertiga dan waktu itu drama gambar bla tapi aku nggak serak gitu loh kan aku kepingin bener-bener masih kurang akhirnya si Pendi sama Iki menawarkan Bobby. Nah, tapi aku ngajak Bobby itu waduh las nah itu loh leren nang Ustadz DC leren nang Jombang ngancang babalan pendekatan persuasif wange ngiringi lo iringi Pak aduh katingan enak kok no parse pokoknya harus ikut futsal lah. akhirnya puji Tuhan alhamdulillah ya. Bobby welcome oke ya nah semakin niku akhirnya musik itu final semakin kelihatan Ya, Mas. Powerful ya. Nah, ini sing akhirnya aku tak bebas. Nah, aku cuma ngasih materi kayak gini ini referensiku iki. Akhirnya mbak teman-teman ya mungkin kayak tadi kita latihan diramu lagi. Nah, akhirnya final. Apakah memang semudah itu kamu diajak Didot terus gelem? Karena aku secara nggak langsung aku sama Didot ini nggak hanya pertemanan sebagai musik ya. Saya udah lama kenal sama Didot tuh mulai zaman kuliah. Jadi nggak secara musik tapi emosionalnya kita udah deket banget. Ya. Mulai kita masih susah senang soal dia. Masih bujang belum sama-sama nikah waktu itu. Sampai saya duit bojo sampai duit. Tit. Ya maksudnya gendane. Karwo. Iki karwo. Ini podcast bisa diedit tapi ya. Iya, bisa diedit santai. Editor. Temenan lo editor. Editing pas Aku bagian lagi bantai. rawan nih. Editing pas bagian bantai. Lagi rawan nih. Soalnya aku melanggar prinsip soalnya. Gitu. Jadi lebih ke emosional. Ke emosional. Sing gara kamu iya. Ya, saya nggak pernah menolak sama Didot. Ngono ya. Saya nggak pernah menolak sama Didot. Dikon kayak kudungan ae gelem iku mah. Ya kalau untuk masalah penampilan memang dari zaman kita masih band kampus itu sebelumnya Butterfly. Butterfly kita itu Seleng-selengan. Sponsori Metego. Saya suka tongkrongan dia suka dan saya percaya dia ketika Stylish. Stylish itu dan saya didandani mulai dari sembilan pakai tinta pakai ini tapi bukan punk ya. Iya. Saya selalu nurut itu. Soalnya kena dipercaya lah masalah fashion. Ya. Jadi Lauki lebih ke emosional dulu baru musiknya. Musik. Nah kalau masalah chemistry-nya dapat lah kalau main. Apa sih yang dimaksud kayak kopi ini musik diarahin nanti aku paham gitu. Ya. Tapi salah satunya waktu itu Oki metu tekan Twitter mas, gak cocok ambil musik nah, itu. Karena aku sama Oki band-bandan pertama itu rock and roll emang udah berjalan berangkatnya dari musik rock and roll. Aku akhirnya kenal Radiohead, kenal Muse. Aku bikin band Twitter ke British, dia gak cocok. Feeling Bukan nggak cocok sebenarnya kurang energi gitu. Tapi saya bersyukur bisa gabung sampai Pendi sampai ini karena sama-sama dia bisa nge-funk, dia bisa nge-rock, bisa ini gitu. dia cenderung funk. Oh, oke. Ketok lah ngomong kan luwih beat kan. Oh iya. Itu sebenarnya itu. Sebenarnya itu. Kamu di segampang itu kayak lah digitalnya Didot memang prosesnya segampang itu apa si menarik dari proyeknya Didot itu apa buat seorang pendik roll yang udah punya kesibukan
lumayan padat lah lumayan. Oke. Le dijak iku ya ini Mas soalnya senang ya. Terus kok gampang karena saya buat di Binal itu buat laboratorium saya. Nah, buat terus berproses, terus belajar apa sembarang kalir Mas. Belajar ning yang lebih dewasa lah. Ya. Soalnya kan si paling tua aku nih. Mosok sih. Kakek to iki apa benerane Adit yo. Jadi aku belajar karo apa sing luwih dewasa dalam bermusik, dalam segala hal kayak ngono Mas. mentalika. Mentalika. Secara tema musiknya jadi seneng ya rock and roll. Tema musik fleksibel Mas, soalnya dalam bermusik kan kayak aku emang harus menunjukkan egois masing-masing, terus idealisme masing-masing karena Kalau tukaran ya. tukaran harus, Ya, harus harus tukaran dalam pembuatan itu mau biar kita bisa mengeluarkan warna yang baru, harapannya seperti itu Dan sebaik mungkin ya sih. Sebaik mungkin. Tujuannya itu. Ya proyeknya Dedet cukup menarik juga Pak Pendi berarti di awal dari segi iso ngekei kebebasan eksplor, iso ngekei ya kon tambah wangi lho jane kok mau gelem maksudnya jujur aja standarte wis tau mbek iko project mbek iki pastinya ada sesuatu sih nggak ya aku kudu ngene aku lah karya kudu ngene aku lah ngamen karena aku kenal Bobby itu total banget arek mulai zaman biyen kok iki selalu drummer sih nggo obrok nggo drum apa ya Bobby tok Sing guru tosa. iya jadi penting malo ayi ya biyen mas sampean kate ngamen perfeksionis kate ngamen bocah drummer sing sembarangan ya apa maksud sembarang dia itu ya total. tak kenal jenenge Bobby. Jadi aku urut Bobby wis nggawa lengkap set drum ya jaman Akustik. Jujur ono ngene. Guru. Sepeda. Drum karet iki aku ben. Iya. Dan itu kan menunjukkan bahwa seorang Bobby as a musician sebagai musisi punya standar sing wis di kono gitu loh. Ketika proyeknya Dedet Bina memang ditawarno ke Bobby, apa sing gare awakmu gabung lho? Iya. Jadi yang pertama saya diberi konsep sama Mas Dedot, Mas Oki dan Pendi itu saya berterima kasih karena diberi kesempatan terus bekerja sama menuangkan ide kreatif. Nah, ini kan gift ya Mas Wahyu. Iya, Kita kan iya, di sini semua seniman apapun itu jenis-genrenya asalkan kita connect menuangkan semua ide, menuangkan ide apa ya jiwa, ide pikiran berupa beat kalau saya pribadi karena di ritmik jadi selama itu positif it's okay positif it's okay dan semua genre apalagi kan kita kan beberapa ada di musik entertainment di situ ada orang genrenya kan ada pop, ada blues, ada rock klasik macam-macam ini rock and roll gitu jadi saya juga menuangkan punya ide mas ini rock and roll gawe gini apa selama benang merahnya riffnya ada di Pendi itu ada tema rock and rollnya si Mas Dedot dan Mas Oki so far so good. Nah, sinkopasi ada beberapa beat yang biramanya ganjil gitu gak apa-apa asal masuk aja Ya. jadi saya rangkapnya gitu Ya tapi untuk mungkin yang perlu di-share juga aku malah sempat nyinggung bahwa dengan jam terbangmu kayak ngono circle sing kau tak pun kayak ngono apa kau temui juga ini di lingkungan Binal maksudnya berkarya ini disiplin kayak ngomong BIP itu apa sih jalan kan semua juga mau tahu ya. Ini kita berhenti dulu kita break sebentar untuk ada adzan sambil kita dengerin satu lagu dari The Binal pertama kali di channel di KCMT lagu yang belum dirilis ketemu maneh di sesi berikutnya. Mau nanti.
meluapkan semua amarahmu padaku. Genggam kedua tanganmu, ku coba untuk menenangkanmu. Ku peluk erat indah tubuhmu, tenang di bawahku. Kau selalu curhat denganku, aku juga mengagumimu. Jangan menangis lagi, aku ada untukmu. Ini sedikit hilang, jangan kau paksa diriku untuk bercinta denganmu. Kau salah curhat denganku, kau salah curhat denganku, kau salah curhat denganku, kau salah curhat denganku. Sampai judul apa ya? Judulnya Salah Curhat. KSCD, kau salah curhat denganku. Oh ya. Ini rencana masuk album Di album Final. di lagu final 18 plus. Oh, siapa judulnya albumnya ya? Sudah kakak. Sebegitu cepatnya progresnya ya, itu mungkin yang ini kembali ke pertanyaan sebelum kita ada sesi break sejenak tadi dan sebelum lagu ini. Lu sopo kok nontonnya wakil ya, Bude? Jakarta, Jogja, Surabaya. Kalau lah loro jawab nama ini. Ono untuk band-bandan apa? Kembali lagi tadi ke apa sebelum sesi sesi lagu tadi, ke masing-masing personil The Binal yang sekarang pastinya punya alasan masing-masing ketika mereka meninggalkan rutinitas band-bandan, meninggalkan energinya yang terbagi di keseharian untuk menerima tawaran seorang Ferry Dodge, seorang Oki, kemudian Pendi Roll untuk bergabung di sebuah band yang pastinya harus merintis dari nol, bahkan mungkin minus secara tematik, secara musikalitas. Si kudu rekaman, kudu workshop maneh, kudu ngelumpuk maneh. Jadi udah sempat kita nanya ke Dedot, ke Oki dan ke Pendi, posisi sing garai umak iki mang moro gelem, moro iya, moro dadi band The Binal. Dan ini yang paling bontot, paling bungsu masuk The Binal adalah Bobby Milam. Ya memang tak refresh sejenak. Kenapa kita perlu nanya ya, karena cewek ngomongin lo bahwa berkarya itu juga ndak segampang sih ketika lagu itu keluar. Jadi Bobby apalagi Bobby jadi penasaran, menurut saya pribadi sih seorang Bobby sing wis duwe irama kerja sing wis terpengaruh circle terdahulu. Dia wis tau kerja sama Mbak Indra Ki, wis tau kerja sama Mbak si A, si B. Kemudian dapat sesuatu dari The Binals. Apa sing gara dhek moro dhek ya wis aku gabung. Iso cerita ya dengan sistem kerja banyak kan berbeda karena ini pertemanan. Apa sing gara-gara tertarik ngono? Apa yang kamu temui di The Binal dalam proses berkarya itu, Mang? Iya, itu apapun yang kita tuangkan dalam ide kreatif musik, semua hal positif ya Mas Wahyu ya. Kita sepakat itu. Terus Mas Wahyu tadi mempertanyakan, mengcompare Iya, sebelum penasaran ya. Iya,
sebelumnya dengan Mas Erwin Pras Erwin almarhum. Pras, oh iya pernah Ya, ya, sebelum sama B kan ya. Iya itu dengan pola pop rock, terus dengan General Maya, Ya. rock yang lebih global karena ada 3 singer di situ. Terus proses yang saya dapat di proses produksi berkreasi yang saya dapat adalah mereka kan menuangkan, jadi biasanya kan bikin musik menyesuaikan singer, ini nggak dibalik, jadi singernya yang menyesuaikan musik. Nah, jadi ada opsi beberapa vokal itu. Pada saat proses ini pembuatan lagu ya, karena mereka kenal lama jadi jamming gitu, sifatnya jamming sampai ada lirik bahasa nyamuk gitu kan, jamming terus siapa di situ, tapi ada yang direct, Mas Pai yang direct, terus si Mas Bobi sama Mas Indra Ada MD-nya ya, produser begitu pula sebaliknya, Mas Indra punya ide, jadi jamming aja, jamming dapat riff baru, beat, terus saya di ritmiknya yang menentukan pola beatnya, sama mereka sepakat connect ya sudah. Terus saya compare dengan project baru ini The Binals itu, karena tadi sudah sepakati rock and roll. Nah, terus saya tanya, rock and roll sih apa? Rock and roll sih umum kan beatnya enggak zaman era stoner dua apa namanya. Awalnya kan ya pas beat kasih kan, setahu saya kan Elvis Presley ya. Itu mangan aku tak podcast. Makan Sam. mangkoe pingnya kayak masih Kasar juga merah kasar. Ini kan penonton. Penonton rasis itu. Rasis. Mas Dedot, Mas Oki dan Pendi jadi memberi ruang yang banyak. Apapun yang diberi di pola beatnya, ya selama itu nyambung oke ya, ada sinkopasi, ada irama ganjil apa-apa, asal connect dengan riffnya Pendi dan Mas Dedot sebagai singer cover. Jadi berjibaku di situ. Kami sampai ngotot sama si Mas Oki, ngotot iku digawe Mas. Ujung-ujungnya kita sebagai player kan tetap strikernya di vokal. Selama Mas Redot gak terganggu, oke. Dan malah tadi disampaikan Mas Redot hal baru. Ini masakan baru. Karena kita kan berambangnya dari Berantas, itu Mbak kok Kalimantan. Ini campur-campur Mas Ayu. Itu sih sebagian besar yang saya tangkap. Nemu pengalaman anyar atau pengalaman yang udah pernah dalam yang berbeda apa itu something new, yang jelas something new, dimanapun ini rumah baru, ini yang ibarat lahannya kita di sini waktunya istilahnya mungkin nandur tebu segini, nandur brambang, wes panen di sini sapa yang di luar gitu. Yang penting kita berkreatif positif dan tulus dari hati kita. Jadi dibalik ketawa-ketawanya mereka, nama The Binal, terus lirik musiknya sing seolah ngajak seneng-seneng dalam kutip, ada proses berkarya sing sebenarnya serius banget. Iya benar ya. Sangat sulit dan sangat sulit. Jadi itu mesti perlu di-share ke konco-konco di Jopo bahwa ya kaya iki sebuah proyek hura-hura, tapi ternyata membuat karya untuk outputnya hura-hura itu juga banyak detail yang perlu dilalui dengan serius ya. Iku sesulit itu atau memang itu dibikin nyantai aja atau ya apa akhirnya? Sersan santai. Ya seriusnya 60%, santainya 30%, 10%-nya hura-hura. Komposisinya begitu, kurang lebih ya. 10% ibadah ya. Cuman koyo ngono ada ini targetnya dibina album ya. Targetnya album Album itu berarti 10 lagu. Sekitar 9. Ya, insya Allah 10. Mungkin bisa nambah lagi, nambah mungkin ya mentok 10 lah. 10 lagu. Fokusnya sementara di situ. Fokusnya di 10 yang udah jadi, cuman ini ada beberapa lagi dapat inspirasi, nggak tahu lah nanti mau kira-kira masuk nggak di album ini. Kalau masuk ya kita gas, kalau enggak ya
Udah kerekan semua atau? Udah kerek atau semua atau? Yang kerekan sudah 5 lagu. Dalam waktu berapa bulan? Waduh, 4 ya efektif ya, terbentur Ramadan kemarin. Ya, libur Ramadan kemarin libur. Ya per tahun baru itu ya. Ya, Targetnya 9-10 lagu dalam 10. album itu. Ya, Terus ada rencana tour segala macam. insya Allah. ada rencana untuk kita tur ada, kita udah ngobrol sama pihak sponsor, yaitu pihak sponsor mungkin menunggu album itu kelar baru bisa. Ya, alhamdulillah. Nah itu loh, ini berarti kan ada sekitar 3-5 bulan yang padat buat The Binals dari kemarin sampai ke depan. Iku sih nggarai wong papat iki mau dengan serius seperti itu mengorbankan waktu, energi, pikiran dengan umur kita ya, dengan umurnya mereka itu 40 ke atas lah. 38 saya. Saya 29. Pendi masih 18 setengah. Lalu sekolah. Saya 38. Dengan samono, tapi aku berkeluarga, belum ya? Sudah dulu. Nggak mau aku menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, keseharian yang sudah tertata sebelum ada The Binal itu untuk sebuah band yang ditotong oleh nol itu kira-kira ada hope, ada goal apa sih sebenarnya? Kalau Mas Ogi, Dedos atau Bobby atau Pendi mungkin satu persatu sih. Boleh saya jawab? Mungkin kalau saya sih apa ya, rasa memiliki aja, totalitas. Sama sebenarnya kalimat yang Mas Bobby bilang, kesempatan itu salah satu gift. Terutama saya berjarang kan main band ini, diberi kesempatan apalagi sama kayak jam terbangnya Mas Pendi, Mas Bobby. Jadi saya merasa apa ya istilahnya, dinaungin gitu loh. Iya. Dinaungin, kayak diberi arahan gitu loh, dengan kemampuan saya udah lama istilahnya saya vakum. Berarti awak mulai butuh ngomongan dari Di situ yang bikin saya itu akhirnya ada sedikit total gitu, ada sedikit total Pencerahan. kasih sayang. kasih sayang. Pencerahan kalau dari bahasa Freemason itu Illuminati. Iya. Illuminati. Jadi kalau saya sih kuncinya cuma rasa memiliki dan totalitas, itu aja sih. Kalau orientasi ke depan saya serahin aja sama, saya nggak punya obsesi tapi saya punya tujuan. Tapi tujuan itu saya kembaliin sampai istilahnya saya nandur, nanti tumbuhnya seperti apa. Yang pasti kita bisa menciptakan yang terbaik untuk orang-orang. Iya. Itu aja sih. Iya. Gitu. Mundi, kira-kira secara harapan atau mungkin goal kayak The Binal ini ono kayak pribadi, karena ya jujur aja buat semua orang pasti yang ngerti berkarya ya menyisihkan waktu luar biasa. Gimana mulai jam berapa sampai sekarang Dapat apa? teman-teman itu ya secara finansial pasti, tapi mungkin itu bukan yang utama, tapi secara legacy, warisan, secara kekuasaan itu kira-kira dari The Binal harapanmu apa? Kalau goal, ngomongin goal, saya pribadi meminimalisir goal itu sendiri mas. Jadi goalku kudu ya apa enggak, aku meminimalisir paling rendah gitu. Dia harapan itu ya. Ndek cur lah kalau kata Mas Wijaya. Jadi Jadi goal menurutku saya bisa berkarya sama beliau-beliau ini udah goal buat saya. Saya punya wadah buat berkarya, buat bereksperimen, buat berproses, buat apa belajar. Itu udah goal buat saya. Kalau dapat apa, saya nggak mikir sampai situ. Pokoknya saya berproses. Toh apa? Saya ketemu mereka tuh saya nggak minta pengen ketemu mereka semua. Jadi dipertemukan kan dipertemukan ya kan jodoh mas. Nah berarti ya wes Yosiki ayo dilakoni gitu. Masalah goal saya minimalisir goal. Saya udah berkarya sama mereka. Itu rezeki jan ya. Itu goal lah. Begitu. Nilam, Bobby Nilam. Iwan. Dada terakhir jadi beben. Berkarya menghasilkan hal positif tentu pasti, terus bekerja yang melibatkan banyak teman saudara, hasilnya nomor sekian, yang penting
bekerja, nanti urusan hasil Tuhan, itu aja sih. Itu tugas ya. Terus berkarya, terus hal positif, terus nanti pasar yang menilai, menangkap. Nah, Kita kan ini baru start awal, mudah-mudahan ya Bang Restu, Mas Wahyu gitu. Nah, sebagai kakak kami. Dan juga orang-orang yang di luar itu juga. Selamat malam Pak Citan. Kalau security tolong yang sakit dibawa ke klinik terdekat. Aja lali kerupuk, engko soto entek kerupuk lali. Oh, ora kon dulu ben-benan. Enak gitu. Rumpah. Lah, dedek sebagai sing duwe gagasan awal dengan diperkuat telung wong iki dengan harapan masing-masing kowe iku mau awakmu dhewe duwe sesuatu enggak sing kepingin dari jalannya Debinal berprosesnya itu prosesnya. Kalau dari aku sih Mas, aku bukan menciptakan, aku bikin band ini, band Debinal sini karena aku waktu itu kan selama nggak bermusik. Nah, buat aku orang seniman atau musisi itu pasti ujung-ujungnya itu kan mungkin puncaknya harus punya karya. Musisi kalau belum musisi kan kau butuh karya. Karyamu apa nih? Kalau karya ya wis ya mungkin musisi banyak sih, banyak apa ya gak apa-apa gitu loh, gak masalah. Tapi musik di Binal sini aku menyatukan teman-teman, ngajak teman-teman ini satu karena aku pengen di Binal sesuatu yang berbeda. Kalau masalah nanti mau didengar atau meledak atau gimana itu kembali lagi ke masyarakat atau ke apa namanya pendengar lah, pendengar. Yang pasti mungkin dengan musiknya The Binal ini mungkin juga banyak orang-orang yang kangen dengan musik. Mungkin buat sekarang musik rock jarang terdengar, kebanyakan ketutup dengan musik. Ya maaf, bukan menyepelekan musik lain, enggak. Ya hanya tren, masalah tren. Ya, masalah tren, musim. Ambiar atau apa. Ya. Nah itu saya timbul dan saya berharap juga Binal ini ya kembali lagi mudah-mudahan sih bisa diterima di masyarakat semuanya. Ada nanti sesuatu mungkin kayak lagu tadi dari mana judulnya Salah Curhat. Itu mungkin lepas dari konsep The Binal tapi tetap ada nakalnya. Ya nakalnya tiba-tiba seneng beda irisan ngono ya. Nah ya itu. Senang bukan mengagumi. Seneng itu ikatan ya. Ya intinya pokoknya saya pengen berkarya, saya mengeluarkan karya, diterima atau nggak diterima itu urusan engkau lah ya. Tuhan. Nanti kita berkarya ada The Binal, ini loh The Binal dengan warna musik yang mungkin sedikit berbeda, juga yang kangen dengan musik rock yang tahun-tahun itu ya ini Terobati lah sama kita. Ya walaupun terus terang ego musik saya kan Mas nggak hilang, tetap saya salurkan di sedikit di The Binal. Menarik tadi ketika cerita sampai dilarang MC gak disebut Binalnya, kemudian berkali-kali Dedot, Oki, Pendi dan Bobby ngomong masalah nakal segala macam. Sebenarnya nakal yang dimauin The Binal ini seperti senakal apa gitu. Jadi sehingga dari kebanyakan Dedot. dominan. Nah itu secara kebetulan kalau aku mendengarkan teman-teman juga nanti agar harus dengerin di YouTube-nya The Binal, di Spotify dan lain-lain juga ada lagu The Binal sendiri sudah ada istilah clue bahwa band ini band nakal dalam arti musiknya. Tapi yang perlu kita tanyakan ke para penciptanya ini, pencipta musik, tema segala macam, bahkan artworknya juga dari itu nakal. Kudu kaligrafi. Maksudku senakal apa dan opo kudu nakal gitu loh. Opo. Gini Mas, seperti yang aku bilang tadi, The Binals, dari katanya The Binals itu
di luar sana tuh aku sering Mas untuk masukkan jenenge bandmu kok iki apa itu banyak kontroversi gitu loh, kontroversi lah. Sedangkan The Binals ini tadi aku bilang aku bikin band itu udah aku konsep, aku belum punya band tapi aku udah konsep Mas. Udah jadi tak bungkus gitu Mas. Jadi band aku nggak The Binal, jadi liriknya itu nakal, lirik nakal, musiknya itu juga nakal. Nah dari situ, tapi kalau masalah kepribadiannya kita masing-masing, ya nakal. ya nggak seperti yang orang nilai kayak Pendi, Bobby, Oki, Uma, ya aku tahu nakal Mas, tapi pensiun ya mereka taat gitu, bertaat beragama apapun taat. Ya mungkin yang itu lah Mas, kalau ono sing nakal-nakal cuma itu sebagai konsep aja sih buat aku. Iya. Konsepnya itu buat aku ya sini nakal, tapi nggak sampai ke masuk ke dunianya realnya. Cuma konsep aja, konsep packagingnya aja. Kalau oleh nambahi Mas, nakal itu apa? Mungkin Mas Dedat ada kenakalan sendiri, Mas Oki, Mas Bobby, dan saya pun maksudnya dalam porsinya masing-masing dan posisinya masing-masing kayak tasnya gimana. Pencapaian. Ya. Kalau dari aku nakal itu dari segi musik ya, misal dari permainan gitar, biasanya bending itu satu, itu tak gawe setengah, kayak gitu kan. Jadi nakal di sini aku bebas mengeksplor, tapi tetap pada koridor gimana caranya harmonisasi musik itu tercapai. Lebih ke musiknya Ya, musik dan konsep keseluruhan bandnya. Ya. Mulai lirik, malah ada lagu sampai sempat kita kalau bercanda pas konsep guyonan gitu Mas. Itu wong mari jebogen ini orang lemas mari gak ketebak gitu Mas. Iki musiknya mesti kok ngene. Ada twist. Ya, benar. Plot twist ya. Ya, jadi kayak gak iso ketebak musiknya, gak iso ketebak. Ya dibilang gimmick juga bukan. Jadi lebih memang soalnya kita krungu salah seorang konco niki ini pengarang lagu juga produktif ngomong bahwa lagu itu kudu jujur kan gitu ya. Katakanlah pang gini ngomong perkara embong, ngomong perkara protes lan negara, sedangkan kini uripe isuk ngopi, tang ini gak isuk tang nyawan ngopi turu maneh. Engko bengi ngape ngopi maneh, tapi kini nulis lagu tentang politik katakanlah. Tentang kenakalan, padahal kini orang nakal. Itu sing aku kepingin confirm ke The Binal karena harus jujur loh. Jadi yang aku tangkap pribadi, mungkin teman-teman di rumah juga nangkep. Ya nakal iki true story malah Ya, cuman bukan berarti itu menjadi gaya hidup sampai sekarang ya. Gitu loh. Wis tahu Mas. Wis tahu ya. Jadi kayak nakal gak nakal kan, lek gak nakal iku pas pakem. Lek nakal mesti keluar pakem lah, kita mesti keluar pakem itu Mas. Ya. Ya kalau nakal harusnya ada lagu yang berjudul Wawan Bansu, gak sepiro nakal. Nakalnya gak sepiro. Cocok gak situ. Wansul itu Mas, bacaan Bina. Bacaan. Nek ketan kukuwe gak wani. Iya paham. Jadi sebegitu detailnya Dedot sebagai inisiator pertama dan teman-teman yang lain menyiapkan band ini menjadi sebuah band yang betul-betul siap ready. Mbok diterima pasar, mbok iku menjadi hanya sebuah warisan digawe generasi berikut. Kalau pernah ada musik seperti ini yang jujur bercerita tentang liriknya, jujur bercerita tentang keseharian anak band katakanlah atau realco dan realita. Kebanyakan lagu The Binal sih liriknya realita itu. Arek-arek. Berarti kan yang ditulis itu ya sing dialami. Kudu kaya ngombe padahal beras kencur toh, kan bukan. Oh iya, bukan gini. Seperti contoh ya lagunya Mija. Ya, ada lagu The Binal kayak Nokis Nopak, Aplikasi hijau ya. tentang aplikasi hijau kehidupan senangnya Oki. Oh, oke. Orangnya kok ya. Iya,
Oh. Pelangi. Iya, pelangi. Saya mewakili diri sendiri loh. Itu apa? Itu tentang apa, Dok? Noki apa? Noki Snowpub itu tentang aplikasi micet, Mas. Oh. Jadi saya kan prostitusi online banyak yes micet. Jadi liriknya aku nulis dari kata-kata yang ada di micetku mau. Wah. Nyatur. Nyatur. Jadi kata-kata yang kesehariannya orang-orang bertransaksi itu Tawar menawar ya. Bukan tahunan kayak menanyakan. Yang bertransaksi itu aku jadiin satu. Kayak gitu. Kayak tadi lagu Salah Curhat karena ada salah satu temen curhat. Jadi curhatnya keliru ya. Keliru. Salah kamar. Saya salah sing curhat apa sing dicurhati? Sing curhat. Sing salah ya posisinya mereka curhat. Mulai curhatnya di ruang tamu mungkin nggak terjadi apa-apa. Kalau Mas Wahyu kalau boleh balik pertanyaan nih ya. Gak apa-apa. Kalau boleh balik pertanyaan nih. Mas Wahyu udah lama nggak sih dengar kata-kata binal sebenarnya? Kalau kosakata bina lama sih. Udah lama kan? Lama. Hampir istilahnya hampir punah ya. Seperti kata-kata berdebah. Dibandingkan sama bajingan kayak di IG. Bajingan gitu. Sampai pasti mendengar kata binal ini setelah ada band ini kan? Ya refresh ya lagi. Iya kan? Binal gitu ya. Padahal kalau di dalam literasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, binal itu artinya bukan seperti halnya yang tanda kutip. Padahal itu bisa dibilang cuma nakal dibandingkan sama kata-kata banal. Oh. Kata-kata banal. Banal tahu. Nah, banal itu yang berhubungan dengan kepurnuan. Ya. Kepurnuan seperti saru tabu atau apa dibandingkan Penggunaan banal mungkin di lagu Efek Rumah Kaca. betul Ya. yang Cinta Melulu kalau nggak salah. Binal juga bisa disingkat, Mas. Oh. Band indie ngalam lawas. Larek lawas. Larek lawas. Bisa disingkat gitu. Enggak, tapi kalau aku pribadi sih lebih dari tanya itu kan lebih sebenarnya kan The Binal ini jujur, band yang jujur loh. Dalam arti ini ngarang liriknya, ngarang lagunya itu ya memang mengalami dan tahu sendiri dari dekat, intens berhubungan dengan hal-hal seperti itu, lebih kegelisahan, lebih ke cerita mungkin ya. Iya. Jadi kalau untuk persepsi masing-masing monggo, kalau mau nganggap bikin nakal sing koyo apa tak pikir bebas ya. Sebelum tafsir lah ya. Tapi yang penting dari personilnya sendiri udah bilang bahwa ini jujur, ini apa none aku daripada mereka ngarang lagu sing katakanlah lebih fake lagi kan lebih bahaya sebenarnya. Tapi ketika The Binal berani mengungkapkan iki lho urip di Indonesia, di Malang pokoknya kayak gini segitu dangernya kalau kita nggak sadar dan nggak peka sama lingkungan. Yang ditangkap yang penting poinnya jujur ternyata ya. Bukan gimmick, nakalnya itu gimmick. Iya. Itu menanak ya, nanti apa sih ditulis, apa ya sih dialami. Tapi perlu diingat juga, Mas. Kita juga nggak nakal, tapi dulu kita pernah nakal. Dan itu jadi lagu ya. Tak jadikan lagu. Berarti macam nakalnya oke ya. Kompleks sih sebenarnya nakal. Oh, kompleks sebenarnya nakal. Maksudnya nakal itu harus dikompleks. Nakal itu sebenarnya kompleks, macam-macam gitu. Oh, iya. Itu bisa berhubungan dengan kesenangan masing-masing. Oh, iya. Mungkin nakalnya Mas Bobi apa Mas? Pulangnya isu-isu apa ya ya kan kebiasaan. Kalau Mas Randy nakalnya mungkin privasi lah, privasi sebenarnya. Makanya yang private gitu ya. Kalau masing-masing. Kalau nakal ada ruangnya sendiri. Ya. Ya, saya gitu. Kalau sudah diragu lah itu. Tapi ono Mas lagu kayak khusus buat Pendi. Oh iya, ada. Yang mana itu? Nanti. Tentang kisahnya Pendi lah, isinya tentang kisah Pendi. Aku Yang istrinya pun nggak tahu. Mas ini kan privasi. Aku nyiptain, terus aku tulis iki Pen, ya apa? Oh ya, masuk Mas, terus akhirnya Pendi bikin apanya gitu, Pen, review. Itu dapat cerita-cerita itu kok teman-teman. Ya akhirnya jadi nanti Pendi nanti tak terserah entekno di Pen. Aku iki Masuk album?
masuk. Itu nanti tak masukkan ke album. Jadi ditunggu albumnya Dulu itu benar. Pengkhianat Cinta. Lagu Narmada ngono. Bukan. Enggak. Judulnya Jadi songnya refnya 1 menit, interlude-nya 4 menit. ya anu Solo kali gitar itu mau. Parisian Walks. Iya, yes. Ya apa yang malam ini mungkin malam sore sampai malam tadi mungkin yang bisa diambil terutama buat saya pribadi ya kayak konco-konco muga-muga ya bahwa berkarya itu pertama adalah masalah rezeki, gak usah dibatasi umur, gak usah dibatasi genre atau apapun. Jadi kita berkarya bertemu band yang membuat kita nyaman untuk eksplor itu rezeki. Ya. Jadi kalau soalnya kan ada omongan orang idiom lah wis tuwek wis gak usah berkarya wis mengkai kesempatan sing memberi kesempatan yang muda dengan berkarya sendiri itu adalah dua hal yang berbeda menurut saya. Itu sering Mas, aku dengar. Jadi kan Adanya sering tak potong. Ada itu binal itu banyak omongan. Wis tuwek lapo ben-benan. Ben-benan kan nggak harus tua, nggak harus apa. Yang penting aku berkarya, aku luapkan. betul. Ya, musisi kabeh iki wis tuwa ya wis berkarya loh. Ya malah melanjutkan kesimpulan bahwa semakin zamannya memudahkan seperti ini yang berumur dan masih punya energi dan ketika kesimpulan dengan judul tadi adalah rezeki, jodoh, ada energi rezeki untuk kita berkarya maneh ya dimanfaatno semaksimal mungkin, do the best, entah itu nanti pasar atau industri yang menerima atau minimal ini menjadi satu karya yang terbaik yang pernah dipunyai jejaknya oleh teman-teman semua. Itu masalah nanti ya gitu ya. Jadi anak idiom lah wis tuwa yang kayak ruang sing nom lho, memberi ruang pada yang generasi berikutnya dengan berkarya itu ada dua hal yang berbeda. Kalau kita berkarya bukan kita berarti menutup ruang untuk sing nom munggah, bukan. Bahkan kalau kita sing nom iso berkarya, sing tuwa iso berkarya kayak Debinal, aku apalagi itu malah membuka cakrawala, jadi membuka space buat semuanya untuk hidup, untuk bermusik. Jadi mungkin learning point-nya dari Debinal, kalau saya pribadi nangkepnya, mungkin teman-teman BKCMT di rumah iso podo-podo nangkep yo obrolan dari teman-teman dengan teman-teman Debinal semalam ini, sore sampai malam ini, bahwa aku mau berkarya itu rezeki, berkesenian itu rezeki, kita bisa berkesenian itu adalah gift. Jadi itu yang perpaduan itu yang membuat sajane kini yang kudune tetap berkarya. Memang gak berkarya pun dalam arti punya lagu sendiri adalah hak atau pencapaian masing-masing. Cuma alangkah sayangnya ya lagi ini duit gift, duit rezeki, ketemu jodoh, konco sak ben sing iso menghasilkan sesuatu yang untuk anak cucu kita, itu kita sia-siakan. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Kalau dari Dedo, dari Oki, Bobby, pendek dulu mungkin apa diharapkan, apa pesen atau apalah kayak konco-konco sing saiki tetap kepingin berkarya, kepingin tetap duwe sesuatu sing iso kayak rumon-rumon pribadi ataupun untuk masyarakat luas. Oke. Jadi saya pribadi berkarya adalah wujud rasa syukur saya karena sudah diberi semuanya. Maksudnya saya sudah cukup dengan apa yang diberikan kepada saya dan saya harus bertanggung jawab untuk menggunakan selebihnya ke depan gimana gitu. Bobby Nilo? Momentum positif itu bisa datang sekali, 2 kali, tapi walaupun datang berapa kali kita ambil aja. Selama itu positif, intinya tambah dulur, tambah otomatis rezeki ikut. Selama kita tulus itu aja. Oke. Be yourself. Be yourself. It's gonna be alright. Don't worry, be happy. Manusia Enjoy your life. Endless love. Coba mana? Be yourself. Don't worry, it's gonna be alright. Oke. Ini basis seolah. Jadi Be diri sendiri, yourself.
Jangan khawatirkan apa-apa, kabeh akan indah pada waktunya. Kalau indah itu, kalau nggak indah juga Kalau indah nani berarti. Dot apa dot? Kalau aku sih Mas, kita sebagai musisi kalau berkaryalah terus, apalagi zaman modern seperti sekarang mudah untuk kita berkarya. Iya. Nggak kayak biyen sing wah mungkin dulu benar-benar sekarang gampang, waktunya kita nggak harus tua muda, waktunya kita berkarya aja, masalah apapun itu apa kata yang di atas, apa kata pendengar. Nah, Bismillah. Bismillah, itu best pokoknya. pokoknya yang terbaik buat kalian semua. I don't care but stigma dan idiom tadi. Nah, ya. Udah itu aja. Tapi sing care lo ono soalnya. Makanya kita perlu spread energi, Ya, spread apa edukasi bahwa hal-hal positif kayak gini tetap harus dilaksanakan ya. Sing soalnya sing care itu akeh dan itu kadang-kadang merusak pemikiran adik-adik atau konco-konco sing positif. Eman. Ya, terima kasih Betina Didot. Sama-sama, Mas Bayu. Teman-teman udah bisa Bayu. sharing Udah spirit sempet. energi positif buat kita semua. YouTube-nya jangan lupa YouTube apa? The Binal The Official. Binal Official. Ya, IG-nya, The Binal Sama, Official, semua. IG. IG-nya. Sama. Sama, Sama, The Binal The Official. Binal Oh, Official. ya. Jangan lupa pantengin terus. Ada satu lagu di portal di semua digital platform ada The Binal. Judulnya di searching aja mulai sekarang, dengerin karena dibalik energi mereka yang luar biasa nakal kata dalam tanda kutip, kita akan dapat banyak pelajaran positif dari sesuatu yang bernama berkarya. Jadi matur nuwun The Binal. Terima kasih. Matur nuwun. Dulur-dulur teman-teman di KCMT Dopot Anu, ketemu lagi nanti di episode 11.000. Jadi nanti sekalian ada tumpengan itu syukuran. Amin. Maturku juga buat tim-tim Teman-teman, The Jogja, Binal. Jogja, Semarang. Wajak wagir. Kalau mau ngejob The Binal ke siapa ada nanti ya Nanti ada di ada Adit. manajernya ya, Adit namanya, Adit Sela on Seven. Ya. Sekali lagi matur nuwun. Ketemu lagi dengan WKCM Dopot Anu, ngomong sing gini ruai, ngomong sing gini paham, sing gak aru gak paham, cek liyane sing ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.